Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas gambaran umum mengenai analisa laporan keuangan. Nah, maksud dari analisa laporan keuangan ini adalah bagaimana kita menganalisa perusahaan dari laporan keuangan ya, bagaimana keadaan perusahaan tersebut, sehingga kita bisa melihat bahwa perusahaan tersebut keadaan finansialnya sehat atau tidak baik. Dan ini juga akan menggambarkan untuk pengguna laporan keuangan perusahaannya tersebut. Di sini, pada saat menganalisa laporan keuangan perusahaan tersebut pasti dilihat dari analisa bisnisnya. Nah, ini berpengaruh kepada evaluasi prospek ke depan perusahaannya seperti apa. Prospek ke depan perusahaannya itu lalu akan dinilai oleh pengambil keputusan. Jadi, laporan keuangannya ini berguna untuk siapa? Untuk pengambil keputusan. Lalu, pada saat analisa bisnis, ini juga ada evaluasi resiko, di mana pada laporan keuangan tersebut digambarkan perusahaan tersebut ini bagaimana perkembangannya. Lalu, apa saja yang terjadi pada perusahaan tersebut digambarkan di laporan keuangannya. Nah, kemudian evaluasi prospek dan evaluasi risiko ini dilihat oleh pengambil keputusan bisnis, yaitu investor, kreditur, manajer, analisis merger dan akuisisi, auditor eksternal, direktur, regulator, karyawan dan serikat pekerja, lalu ada juga pengacara. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya, di dalam laporan keuangan tersebut, tentunya investor akan melihat bagaimana keadaan perusahaannya tersebut di laporan keuangan. Misalnya, kalau kita melihat di laporan cash flow atau laporan arus kas perusahaan tersebut lancar atau tidak. Lalu dilihat di laporan laba ruginya, perusahaan tersebut menghasilkan laba atau tidak, gitu. Sehingga investor dapat memutuskan bahwa investor ini bisa atau yakin terhadap perusahaan tersebut. Kalau misalkan investor tersebut ragu pada laporan keuangan perusahaan tersebut, misalnya cash flow-nya ini selalu negatif atau dilihat dari labanya, laba ruginya ternyata selalu rugi, ini investor akan mengambil keputusan bahwa dia tidak akan menginvestasikan uangnya pada perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana dengan kreditur? Nah, pada saat perusahaan ini mencari modal tambahan, dalam artian modal tambahan ini bukan dari investor tapi dari pinjaman bank untuk operasionalnya. Berarti perusahaan mencari kreditur, tapi kreditur tersebut atau yang meminjamkan uang atau mungkin finance atau bank ini akan melihat laporan keuangan si perusahaannya tersebut. Apakah laporan keuangan perusahaannya ini menggambarkan perusahaannya akan bisa membayar kewajibannya apabila dipinjamkan, seperti itu. Kemudian berikut adalah sumber informasi untuk analisis bisnisnya. Di sini sumber informasinya bisa kuantitatif atau kualitatif. Biasanya kuantitatif ini digambarkan dengan angka. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan
bahwa sumber informasi dari analisis bisnisnya tersebut dari laporan keuangan, lalu ada statistik industri, indikator ekonomi, lalu ada laporan perdagangan. Kemudian untuk kualitatif ini seperti mungkin penjabaran atau gambaran seperti diskusi dan analisis manajemen, kemudian pernyataan pimpinan, visi misi, pernyataan keuangan, siaran pers, dan website. Jadi untuk analisis bisnisnya tidak hanya di laporan keuangan saja, tapi ada di sisi kuantitatif dan kualitatif. Contohnya saja misalnya visi misi, ini bisa dilihat bahwa visi dan misi perusahaan tersebut, tujuan didirikan perusahaan tersebut apa sih? Nah, ini bisa dilihat dari visi misinya. Kemudian selanjutnya, di sini ada tipe analisis bisnis, yaitu analisis kredit, analisis ekuitas, manajemen and control, peraturan, financial management, merger, akuisisi dan divestasi, negosiasi tenaga kerja, pengawasan direktur, dan audit eksternal. Jadi ada beberapa tipe analisis bisnis yang bisa dilihat. Intinya di analisa laporan keuangan tersebut, ini menggambarkan keadaan perusahaannya seperti apa. Nah, ini contoh adalah analisa atau analisis kredit. Nah, misalnya ini analisis kredit di sisi kreditur. Kreditur ini ada dua, yaitu trade creditors dan non-trade creditors. Jadi ada kreditur perdagangan, lalu ada yang non-perdagangan. Untuk trade creditors ini biasanya adalah penjual, yaitu yang menyediakan barang atau jasa. Kemudian jangka waktunya adalah jangka pendek, lalu ada bunga, dan menanggung risiko. Di sini menanggung risiko adalah ada risiko di mana tidak ada pembayaran yang diterima. Begitu juga dengan non-trade creditors. Nah, biasanya non-trade creditors ini adalah menyediakan pembiayaan besar, misalnya adalah pinjaman. Nah, pinjaman bank atau di finance. Kemudian jangka waktunya panjang. Biasanya jangka waktunya panjang ini adalah lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Kemudian, analisis kredit ini apa sih? Dilihat pasti ada prasyaratnya atau ada ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini dilihat dari kelayakan kreditnya nih. Apakah kalau misalkan si kreditur ini melihat layak nggak perusahaan tersebut diberikan kredit. Nah, kelayakan kredit ini adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit atau risiko kerugian. Artinya kalau misalkan kita contohnya mau pinjamkan uang ke teman kita pasti melihat dulu ini orangnya bisa dipercaya atau orangnya memiliki pekerjaan supaya dia bisa mengembalikan uangnya ke kita. Nah, ini kelayakan kredit bisa dilihat dari dua sisi, yaitu likuidasi dan solvabilitas. Likuidasi yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dilihat dulu apakah dia bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fokusnya adalah melihat dari kondisi keuangan saat ini, kemudian arus kas saat ini, dan likuidasi asetnya. Jadi, perusahaan ini dilihat apakah dia bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau bisa membayar utang-utang jangka pendeknya. Lalu, untuk solvabilitas yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Biasanya adalah fokusnya untuk kondisi keuangan jangka panjang, arus kas jangka panjang, dan dari profitabilitas atau laba yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, untuk menganalisis kelayakan kredit tersebut, kita bisa melihat dari dua sisi, dari likuidasinya dan solvabilitasnya.
Misalnya, kita melihat di perusahaan tersebut diukur likuidasinya dengan beberapa rasio. Kemudian dilihat bahwa perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban jangka pendeknya aja, ini sudah sulit. Bagaimana kalau misalkan kita memberikan kredit yang lama, sedangkan utang jangka pendeknya saja itu sudah tidak bisa dilunasi oleh perusahaan tersebut, maka kreditur akan menolak perusahaan tersebut. Begitu juga dengan solvabilitas. Jika dirasa oleh kreditur ini sudah diukur bahwa dia sulit memenuhi kewajiban jangka panjangnya, berarti kreditur juga mundur perlahan atau mundur menolak untuk memberikan kredit ke debiturnya atau ke perusahaan tersebut. Kemudian di sini analisis kreditnya untuk karakteristik utang biasanya dilihat dari senioritasnya atau klaim pesanan dibayar. Ini artinya adalah track recordnya. Bagaimana sih? Misalkan track recordnya dilihat ini sering berhutang tapi ini pembayarannya cukup lancar. Oke. Kemudian kolateral atau aset yang diagunkan untuk diklaim, misalkan dia punya aset apa agar ini dijaminkan. Jadi meskipun dia tidak bisa membayar utang tersebut, apa sih yang bisa dijaminkan, kayak gitu. Lalu covenants atau batasan pada debitor atau pemegang hutang untuk melindungi kreditur. Jadi ada batasan berapa sih kreditur bisa memberikan hutang. Misalnya hanya bisa memberikan hutang karena dianalisis kurang baik, berarti berapa sampai berapa kisarannya. Lalu ketentuan lainnya yaitu persyaratan pelunasan dana dan lain-lain. Kemudian di sini di analisis kredit kita bisa melihat investasi pasif dan investasi aktif. Biasanya kita sebut beta strategis dan alpha strategis. Tujuan investasi pasif yaitu diversifikasi berdasarkan kecenderungan risiko dan cakrawala investasi. Kemudian yang investasi aktif yaitu tujuannya mengalahkan pasar, dapat mengembalikan saham di atas normal. Jadi bisa dilihat di sini ada dua investasinya, pasif dan aktif. Kemudian ada yang namanya nilai intrinsik atau intrinsic value, fundamental value, yaitu nilai perusahaan atau saham tanpa mengacu pada nilai pasar atau harga saham. Nah, nilai perusahaan ini biasanya kita lihat dari sahamnya, harganya berapa sih, harga normalnya, harga atau harga nominalnya. Seperti itu. Jika melihat intrinsic value ini lebih besar daripada market value atau harga pasar, maka ini harus kita beli. Nilai perusahaan ini harusnya misalnya 1 miliar. Tapi jika market value-nya atau harga pasar atau nilai pasar perusahaan sejenis, ini biasanya 800 juta. Nah, karena ini kesempatan baik, nilai perusahaannya bagus tetapi market value-nya di bawah dari intrinsik, maka ini harus dibeli sahamnya. Kemudian yang kedua, jika intrinsic value-nya ini kurang dari market value, berarti ini harus dijual. Jika intrinsic value-nya ini sama dengan market value, maka harus ditahan. Jadi kita bisa melihat kesempatan di mana sih intrinsic value-nya ini lebih besar daripada market value. Ini harus kita beli, cepat-cepat harus kita beli. Karena nilai yang ditawarkan pasar ini
nilai yang ditawarkan pasar 800 juta yang tadi saya kasih contoh, kita ini belinya 800 juta, tapi intrinsic value-nya ini 1 miliar, ini harus kita cepat-cepat beli. Tapi kalau misalkan ini harganya turun, intrinsic value-nya, lalu market value-nya naik, misalkan intrinsic value-nya sekarang adalah 1 miliar. Lalu market value-nya ini 1,2 miliar. Maka ini harus cepat-cepat dijual karena ini keuntungan untuk kita. Jadi harus dijual. Oke. Selanjutnya di sini ada keterangan untuk sebuah piramid lingkungan bisnis dan analisis strategik. Jadi analisis strategik ini ada 2, analisis industri dan analisis strategiknya. Kemudian kita bisa melihat dari analisis akuntansi, kemudian dianalisis lagi di prospek analisis, kemudian dari lingkungan bisnis dan analisis strategik, kemudian dianalisis akuntansi. Setelah dianalisis akuntansi, kita melihat analisis keuangannya, kemudian melihat prospek analisisnya. Gimana sih ke depannya bahwa perusahaan ini, apakah dia punya going concern yang bagus atau keberlangsungan usaha yang bagus? Bisa dilihat dari analisis akuntansi, lalu analisis keuangan dulu, dan lalu melihat prospek analisisnya. Bisa langsung dari lingkungan bisnis dan analisis strategiknya langsung. Tapi agar ini lebih baik, maka selain dari lingkungan bisnis dan analisis strategik langsung ke prospek analisis, langsung dilihat prospeknya seperti apa, tapi kita juga bisa melihat dilihat dari analisis akuntansi dan analisis keuangannya terlebih dahulu. Kemudian dari analisis keuangan ini kita bisa memperkirakan berapa sih biaya modal perusahaan tersebut. Kemudian dari prospek analisis juga kita bisa langsung melihat intrinsic value-nya. Tapi lebih baik apabila kita memperkirakan biaya modal perusahaan tersebut, lalu melihat intrinsic value-nya. Seperti itu. Kemudian analisis akuntansi, yaitu adalah proses untuk mengevaluasi dan menyesuaikan laporan keuangan agar lebih mencerminkan realitas ekonomi. Nah, di sini ada masalah komparabilitas atau perbandingan antara lintas perusahaan dan lintas waktu. Lalu ada beberapa masalah distorsi atau penyimpangan. Bisa dilihat dari kesalahan estimasi manajemen laba, penyimpangan bisnis. Dan ini dinamakan adalah risiko accounting atau accounting risk. Ini maksudnya apa sih teman-teman? Maksudnya adalah pada saat menganalisis akuntansi, ini bisa terjadi beberapa kesalahan atau penyimpangan. Bisa jadi laporan keuangan yang disajikan ini ada kesalahan pada estimasi manajer. Lalu jangan lupa ada juga masalah pada manajemen laba. Maksudnya adalah pada saat manajer ini ingin memikat di laporan keuangannya, memikat investor, memikat pemegang saham agar dipercaya untuk mengelola perusahaan tersebut, tentunya ini ingin laba sebanyak-banyaknya. Dan di sini terjadi manajemen laba. Nah, manajemen laba ini bisa positif, bisa negatif. Contohnya apa yang negatif? Misalnya, laba di tahun 2021 Januari ini ditarik ke Desember 2020. Artinya di 2020 ini mengakui laba yang harusnya labanya ini untuk 2021. Sebagai contoh adalah penjualan. Penjualannya ini baru akan
lakukan pada Januari. Misalkan perjanjiannya Januari, tapi ini sudah diakui di bulan Desember 2020. Sehingga manajer memberikan informasi dari melakukan manajemen laba. Memberikan informasi yang seharusnya tidak dilakukan, tapi karena untuk memikat investor dan pemegang saham, jadi diatur labanya. Seperti itu. Kemudian ada penyimpangan bisnis juga. Selanjutnya, analisis keuangan, yaitu proses untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan menggunakan laporan keuangan. Di sini ada 3, analisis profitabilitas, yaitu evaluasi laba atas investasi. Kemudian analisis risiko, yaitu evaluasi risiko dan kelayakan kredit yang tadi sudah disebutkan. Kemudian sumber dan penggunaan analisis dana, yaitu evaluasi sumber dan penyebaran dananya. Nah, ini toolsnya atau alatnya menggunakan apa? Menggunakan namanya analisis rasio. Bisa juga menggunakan analisis cash flow. Untuk rasionya apa saja, ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada analisis prospek, yaitu proses memperkirakan hasil di masa datang. Ini bisa dilihat dari menganalisis prospek dulu, yaitu menganalisis lingkungan bisnis dan analisis strateginya, lalu move ke accounting analysis atau analisis accountingnya, kemudian pindah ke analisis finance-nya atau analisis keuangan, kemudian kita bisa melihat intrinsic value-nya atau nilai intrinsiknya. Kemudian ini dinamika kegiatan usahanya bisa dilihat dari aktivitas bisnisnya, bisa dilihat dari investing, financing, operating. Kemudian di sisi investing, financing, dan operating ini kita biasanya menggunakan planning atau perencanaan terlebih dahulu. Kemudian dinamika kegiatan usahanya bisa dilihat dari time atau waktunya, yaitu dari awal periode hingga akhir periode. Kemudian ada aktivitas bisnis. Di sini ada planning aktivitasnya. Ada competition, market demand, kemudian distribution, managerial performance, opportunity, obstacle atau hambatannya, kemudian projection, promotion, tactic, dan pricing. Jadi ini semuanya adalah keseluruhan dari planning activities-nya. Kira-kira bisnisnya itu mau akan seperti apa? Jadi dianalisis. Biasanya kalau misalkan di sisi aktivitas bisnis, kita akan memperkirakan bagaimana kita akan mengoperasikan perusahaan tersebut. Lalu dilihat kesempatannya atau opportunities-nya itu seperti apa. Misalnya, sekarang ini zamannya teknologi, berarti kita lebih menggunakan perusahaan tersebut memakai aplikasi agar mempermudah pelanggan misalnya. Nah, hambatannya apa? Hambatannya aplikasinya tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak melek teknologi atau tidak mudah dilakukan si aplikasinya tersebut, itu ribet si aplikasinya. Nah, ini bisa di-planningkan dulu seperti apa nanti ke depan bisnisnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada business activity-nya, ini ada financing activities, yaitu berhubungan dengan owner dan non-owner. Nah, kalau owner-nya ini financing activities-nya atau aktivitas pendanaan dari mana? Kalau owner berarti pendanaannya dari ekuitas atau modalnya. Kemudian non-owner misalkan untuk menambah modal kita pinjam dari luar atau biasa kita sebut hutang atau liabilities gitu. Kemudian selanjutnya
business activity-nya adalah investing activities ya. Ini bisa dilihat dari penjualan dan pembelian. Jadi, setelah kita mendapatkan pendanaan, kita juga harus menggunakan pendanaan tersebut untuk pembelian dan penjualan untuk operasionalnya. Kemudian untuk business activities-nya, ini ada investing activities, ada planning activities, ada financial activities yang seperti sudah dijelaskan. Nah, ini business activities kalau misalnya kita ingat-ingat lagi ini seperti apa sih? Seperti cash flow atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini ada apa? Ada aktivitas operasinya. Aktivitas operasinya itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari pendapatan dan pengeluaran dari penyediaan barang dan jasa. Artinya dari operasional si perusahaannya tersebut. Kemudian di sini ada financial statement-nya. Ini bisa dilihat, investingnya bisa dilihat dari current-nya itu adalah cash, account receivable, inventory, marketable securities. Kemudian ada non-current-nya atau yang tidak lancarnya ada land, building, dan equipment, patent, dan investment. Lalu operatingnya dari mana? Operasinya setelah diinvestasi, operasinya dari mana? Operasinya bisa kita lihat dari akun sales, COGS atau harga pokok, lalu selling expense, administrative expense, interest expense, dan income tax expense ya. Kemudian financingnya dari mana? Kita lihat financingnya hasilnya dari current dan non-current. Currentnya adalah notes payable, hutang, vessel, lalu ada hutang, account payable, salaries payable, income tax payable, dan non-currentnya adalah bond payable, common stock, dan return earning. Begitu teman-teman. Jadi intinya dari kita mendapatkan pendanaannya itu dari owner atau non-owner yang financing di sini, ini kita investasikan menjadi yang di sebelah kiri, current dan non-current asetnya. Kemudian kita akan mengoperasikan si perusahaan tersebut dengan akun-akun sebagai berikut. Nah, untuk net income ini kita bisa melihat di income statement atau laporan laba rugi. Kemudian, untuk asetnya kita bisa melihat di balance sheet atau di laporan posisi keuangan. Untuk liabilities dan equity-nya juga dilihat dari balance sheet atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk equity-nya juga kita bisa melihat di statement of shareholder equity atau laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Kemudian untuk cash flow-nya atau operating-nya kita bisa melihat di statement of cash flow. Ini adalah financial statement atau laporan keuangan yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi. Ada balance sheet atau laporan posisi keuangan, income statement, laporan laba rugi, statement of shareholders equity, dan statement of cash flow. Jangan lupa satu lagi, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini hanya catatan-catatan dari mana sih angka-angka tersebut, dari 4 financial statement tersebut angka-angkanya dari mana saja. Berikut adalah contoh untuk balance sheet-nya. Ini pasti sudah tahu semua ya, teman-teman. Ada aset, ada liability, sama equity. Atau di sini shareholder equity. Di balance sheet, total investing-nya adalah total financing, creditor financing, dan owner financing. Di contoh tersebut, berarti kita lihat nih, total liabilities ditambah shareholder equity jadinya $14.733. Ini adalah total investasinya atau sama dengan total asetnya. Jadi dari financial di sini ini diinvestasikan ke aset.
Kemudian untuk operatingnya, kita lihat operatingnya di sini ada di income statement. Jadi kita ngapain aja nih di perusahaan? Kita melakukan penjualan, pembelian, ini ada di sini. Kemudian ini adalah contoh statement of share equity. Jadi share equity ini adalah aktivitas modalnya. Aktivitas modalnya ini bisa dilihat misalkan dari penambahan net income atau net earning, lalu ada penjualan dan pembelian saham, lalu ada pembayaran dividen, ada juga other comprehensive income-nya atau OCI. Ini adalah perkiraan, revaluasi, atau lainnya. Kemudian ini adalah contoh statement of cash flow-nya, teman-teman. Nah, statement of cash flow-nya ini bisa dilihat operating activity-nya di sini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di financial statement ini sebetulnya sudah kita bahas di pengantar akuntansi, namun ini mengalirnya seperti ini. Cash yang ada di balance sheet ini harus sama dengan cash balance di awal pada statement of cash flow. Kemudian kita bisa melihat di sini juga, kita lihat, dan ini adalah period of time-nya atau periode awal sampai dengan periode akhirnya. Di sini ada tambahan informasinya, tambahan informasi dari financial statement-nya itu biasanya apa sih? Jadi perusahaan ini nggak hanya membuat laporan keuangan saja yang berisi dari tadi yang 4 laporan tersebut, tapi juga ditambah dengan catatan atas laporan keuangan di sini. Ya, berarti ada 5 nih laporan keuangannya. Kemudian perusahaan tidak hanya membuat laporan keuangan, tapi membuat laporan lainnya atau laporan tambahannya. Yang biasa kita sebut adalah annual report. Di annual report tersebut ada diskusi dan analisis manajemennya, ada laporan manajemen, ada laporan auditor. Kemudian yang tadi ada tambahan CLK atau catatan atas laporan keuangan, kemudian ada informasi tambahan, informasi apapun yang perusahaan bisa bagikan. Kemudian ada beberapa pernyataan dari manajemen. Kemudian sekarang selain membuat annual report atau laporan tahunan yang isinya seperti ini, kemudian tambah laporan keuangan, biasanya perusahaan juga membuat yang namanya laporan tanggung jawab sosial atau laporan CSR. Seperti itu teman-teman. Kemudian analisis previewnya ini untuk menganalisis biasanya kita membandingkan dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, atau namanya comparative analysis. Tujuannya adalah mengevaluasi laporan keuangan berturut-turut. Outputnya adalah arah kecepatan dan tingkat tren. Jenisnya analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Maksudnya apa sih? Kita melihat nih bahwa di tahun pertama apakah terjadi penaikan di tahun kedua atau penurunan, dan ke tahun ketiga apalagi terjadi penurunan atau kenaikan, seperti itu teman-teman. Jadi dievaluasi nih, jika misalnya salesnya ini berkurang, berarti kan kita harus menggambarkan perusahaannya tersebut. Kalau salesnya turun, berarti kita harus melihat perusahaan ini strateginya seperti apa sih, strategi ke depannya. Kalau penjualannya turun, mungkin harganya dikurangkan agar bisa menarik peminat si konsumennya. Kemudian atau diberikan diskon, itu kan salah satu dari strateginya. Di sini ada analisis previewnya lagi, ini year to year, yang tadi analisis komparatif. Jadi kalau analisis komparatif biasanya ada sebelah-sebelahan nih, tahun 2000
ini masih lama banget ya. 1998 dengan 1997 gitu. Jadi kita lihat nih. Nah, di sini nih yang sudah saya informasikan, misalnya dari 97 ke 98 salesnya ternyata turun, teman-teman. Otomatis COGS-nya juga turun. Gross profit-nya turun. Nah, tapi kita bisa melihat di sini bahwa operating expense-nya ternyata meskipun sales-nya turun, tapi kita bisa menekan si operating expense-nya. Di sini banyak banget operating expense-nya di tahun 97, tapi di 98 kita bisa menekan operating expense-nya. Gitu. Kemudian ini angkanya agak berantakan, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat seperti itu. Jadi kita analisis dari tahun ke tahun atau komparatif analisis. Biasanya dalam penyajian laporan keuangan ini diberikan komparatifnya atau dari tahun ke tahun. Biasanya tahun sekian dan tahun sebelumnya. Tahun 2021 dengan tahun 2020 gitu. Tapi ada juga yang tahun 2021, 2020 dan 2019. Jadi 3 tahun. Tergantung perusahaannya menyajikannya seperti apa. Kemudian ada indeks number trend analysis. Nah, ini kita melihat analisis trennya. Nah, analisis trennya itu berarti ini naik, turun gitu untuk yang salesnya. Lalu naik, turun. Nah, ini kita bisa melihat ini apakah trennya dia naik terus atau naik turun atau naik turun atau turun naik gitu. Ini bisa dilihat dari analisis trennya. Kemudian analisis previewnya, analisis untuk ukuran umum. Tadi komparatif, sekarang analisis ukuran umumnya. Tujuannya adalah mengevaluasi susunan internal laporan keuangan, mengevaluasi akun laporan keuangan di seluruh perusahaan. Outputnya adalah ukuran proporsional dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran. Ini bisa dilihat dari common size-nya atau ukuran umumnya. Kalau tadi bentuknya adalah real angkanya, tapi ini bisa dilihat dari berapa persen sih ukurannya. Misalkan salesnya 100%, tapi bisa menghasilkan net income atau net earning-nya berapa persen gitu teman-teman. Jadi ini ukurannya persenan ya, bukan angka-angka seperti itu. Jadi analisis itu bisa berbagai bentuk. Kemudian ada analisis bentuknya, analisis rasio. Tujuannya untuk mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih item yang penting secara ekonomi. Outputnya adalah mengekspresikan matematis dari hubungan antara dua atau lebih item. Nah, tapi dilihat perhatiannya yaitu analisis akuntansi sebelumnya itu penting, lalu interpretasinya adalah kuncinya, di mana ini dilihat dari prospek jangka panjang, jangka pendek, dan benchmarking atau melihat dari perusahaan sejenisnya seperti apa. Misalnya benchmarkingnya seperti apa sih? Misalkan perusahaannya adalah bentuknya bank. Kalau dilihat bank liabilitasnya tinggi, tapi kalau untuk perusahaan perdagangan liabilitasnya kecil. Contohnya sebuah bank, kenapa liabilitasnya tinggi? Karena setiap nasabahnya ini memberikan uangnya atau menyimpan uangnya di bank ini akan mengakui sebagai liabilitas, begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan si banknya ini rasio hutangnya adalah 190% misalnya, wah tinggi banget nih. Ini hutangnya banyak banget. Tapi kalau misalnya di perusahaan biasa tingkat liabilitasnya itu misalkan hanya 60%, kecil, ini tentu saja karena kalau bank ini tadi yang sudah saya
informasikan bahwa setiap ada penambahan saving dari nasabah ini diakui sebagai liabilitas gitu. Jadi dilihat dulu nih perusahaan yang dianalisis itu seperti apa gitu teman-teman. Kemudian ada analisis penilaian, yaitu ini tujuannya menaksir nilai intrinsik sebuah perusahaan. Kemudian dilihat dasarnya adalah teori nilai sekarang atau time value of money. Nah, maksudnya apa sih? Ini kita dilihat peramalannya nih teman-teman. Kalau teman-teman ini ingat tentang present value, nah, atau rumus present value, ini ada hubungannya dengan teori nilai sekarang atau time value of money. Jadi contohnya adalah misalnya kalian masih ingat bahwa dulu uang 1.000 ini bisa membeli 10 permen, tapi untuk sekarang hanya bisa membeli 3 permen. Nah gitu, jadi 3 permen yang sekarang ini bisa jadi kita hanya bisa membeli 1 permen di tahun berikutnya, karena kita bisa melihat time value of money ini, uangnya ini dia semakin kecil meskipun nominalnya sama. Kemudian ada debt atau bond valuation atau nilai hutangnya. Ini bisa dilihat dari rumus yang tertera di sini. B adalah value of bond. Lalu value of bond ini pada tahun yang bersangkutan atau tahun T. Nah, dilihatnya dari apa sih? Dilihatnya dari interest payment in period. Ini kita bisa melihat tanda I atau interest. Kemudian di sini ada R, yaitu interest rate-nya atau rata-rata bunganya, rate bunganya berapa sih? Kemudian di sini ada F adalah principal payment. Nah, ini bisa kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Selain itu ada equity valuation, kemudian ada equity valuation free cash flow model, kemudian ada residual income model juga seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada analisis efficient market. Jadi kita menganalisis efisiensi marketnya tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari 3 asumsi. 3 asumsinya adalah weak form atau lemah. Ini harga yang mencerminkan informasi harga masa lalu. Berarti kita melihat efisiensi marketnya ini sangat lemah karena dilihat dari harga masa lalu. Kemudian semi strong berarti pertengahan, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah, atau semi, yaitu harga mencerminkan semua informasi publiknya. Kemudian kita bisa juga melihat strong form atau harga mencerminkan semua informasi publik dan pribadinya. Jadi untuk melihat efisiensi marketnya ini dilihat dari 3 asumsi tersebut. Kira-kira informasi yang bisa kita dapatkan ini semuanya atau enggak? Kalau semuanya, informasi publik dan pribadinya kita bisa melihat, berarti kita bisa melihat dengan analisis efisiensi pasar. Kemudian ini market efisiensinya atau analisis pasarnya, yaitu mengasumsikan analisis yang kompeten dan terinformasi, membedakan agregat dari perilaku individu, mencerminkan informasi baik yang dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan, perbedaan lintas negara untuk analisis. Kemudian analisis laporan keuangan yang relevan dengan lebih dari sekedar analisis pasar, misalnya ada analisis yang berhubungan dengan kredit dan pinjaman, kreditur. Kemudian ada auditnya juga, ada penilaian perusahaan yang tidak diperdagangkan secara publik, kemudian ada merger dan akuisisi. Jadi jika ingin menganalisis efisiensi pasar, ini kita melihat beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Begitu teman-teman. Nah,
pengantar untuk gambaran analisa laporan keuangannya seperti itu. Jadi, kita tidak hanya melihat di laporan keuangan untuk menganalisis laporan keuangannya saja, tapi bisa dilihat dari berbagai sumber informasinya. Dan toolsnya biasanya kita menggunakan rasio atau perbandingan seperti itu. Jadi kalau misalnya rasionya naik, rasio A-nya naik misalkan, atau rasio current-nya atau rasio lancarnya naik. Nah, ini imbasnya seperti apa? Ini bisa kita lihat kalau current rasionya misalkan sebesar berapa persen. Nah, ini menggambarkan perusahaannya seperti apa. Begitu teman-teman. Jadi kita akan menganalisis si laporan keuangan dan sumber informasi lainnya seperti itu. Baik, begitu saja penjelasan untuk pertemuan pertama. Terima kasih.